Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video yang kedua ini yang saya, eee, buat teman-teman sekalian juga, eee, akan saya ceritakan pengalaman kerja saya. Di video pertama saya pernah bilang ya, bahwasanya pengalaman kerja pertama dan yang terakhir ya. Sebenarnya walau alam ya, pada intinya gini, kenapa saya bilang pertama dan terakhir, eee, saya pertama masuk kerja, kemudian sampai resign itu di pabrik yang sama, seperti itu. Dan sampai sekarang belum kerja lagi. Di bulan, Juni 2023 ini saya belum kerja lagi. Walau mungkin ke depannya saya apakah kerja lagi di perusahaan apa enggak ya. Yang pasti plan A-nya adalah, saya ingin menjadi, pengusaha ya, wirausaha. Mudah-mudahan plan A-nya ini berjalan, sebelum nanti saya putuskan ke plan B ya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, di rumah saya itu lumayan dekat jaraknya dengan pesawat terbang gitu ya. Jadi kalau misalkan bikin video seperti ini, ada pesawat lewat, itu kedengeran gemuruhnya. Iya, teman-teman bisa saksikan juga tuh di video pertama saya itu ada gemuruh pesawat. Ya karena memang, eee, rumah saya nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh banget dari bandara seperti itu, dan juga rumah saya dekat sama asrama pesawat Lion Air, seperti itu. Ini rumah saya yang saya buat ini, sebelahnya itu persis ya, nggak kehalang sama bangunan yang lain, itu udah perumahan, eee, Telaga Bestari yang nyambung ke, asrama pramugari Lion Air, seperti itu, nggak jauh-jauh banget. Makanya nggak heran kalau ada pesawat lewat itu kedengeran tuh, kerekam banget suara gemuruhnya, seperti itu. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya teman-teman. Baik, sesuai, eee, yang saya sampaikan di video pertama, bahwasanya di video selanjutnya yang saya maksud itu adalah video ini, saya akan sampaikan pengalaman kerja saya. Mudah-mudahan teman-teman asik mendengarkannya ya, meskipun saya bukan orang penting tapi kita ada kesamaan, kita sama-sama pekerja meskipun saya mantan gitu ya. Teman-teman mungkin masih kerja tapi kita pernah bersama-sama menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Entah itu karyawan manapun ya, seperti itu. Dan pastinya semua punya cerita masing-masing ya terkait dengan pengalaman kerja ini. Saya pribadi, kerja itu pertama kali pada tahun 2027, pertama kali masuk ya, itu. Jadi ketika sekolah besoknya itu mau perpisahan, bayangin yang namanya perpisahan itu kan ada 2 perasaan, perasaan senang, perasaan sedih. Perasaan sedihnya kita bakalan pisah dengan teman-teman kita waktu sekolah. Kalau misalkan sekolah di SMA Sederajat, kalau saya kan di Aliyah ya, 3 tahun ya kita akan berpisah dengan teman kita yang selama 3 tahun satu kelas, ya seperti itu. Apalagi ditambah kalau dari SD, 6 tahun, kita masih satu kelas di sekolahan yang sama, nyambung lagi 3 tahun di SMP, nyambung lagi di 3 tahun di SMA, berapa tahun tuh? 6 tambah 3 tambah 3, 12 tahun. Ya bener ya? 6, 3, 3, 12 tahun, seperti itu. Jadi sedih kalau misalkan perpisahan ya, kita akan berpisah sama teman-teman yang, notabene kebanyakan kita banyak banyak berkumpul bermain sama mereka. Ya belajar juga sama mereka itu ya, bercanda bersama dan sebagainya. Pengalaman organisasi di sekolah, bareng-bareng ke daerah mana, camping dan sebagainya. Saya banyak pengalaman. Nanti di lain waktu saya akan cerita juga ya, pengalaman saya berorganisasi di sekolah, seperti itu. Ceritanya besok perpisahan. Nah, ada perasaan senang juga ya. Senangnya adalah ya harapannya, punya banyak harapan ketika lulus itu, yang namanya
ketika sekolah itu kan kondisi ekonomi mungkin sulit gitu ya, mau beli apa-apa aja susah. Harapannya kan kalau lulus sekolah, bekerja, punya banyak uang, bisa beli apapun yang kita inginkan kan, gimana mau nggak senang seperti itu ya. Dan itu emang saya alami seperti itu. Alhamdulillah ya, ini puji syukur ya atas nikmat Allah SWT juga. Jadi besoknya perpisahan, saya nggak ikut perpisahan, padahal saya waktu sekolah itu ada asrama yang dibuat oleh pihak sekolah, yang dimana itu dibuat untuk murid-murid atau siswa yang ingin menginap di situ. Dan saya sering nginep di sekolah, ya, yang dibuat oleh pihak sekolah. Sering nginep di situ. Saya sangat kenal dengan kepala sekolahnya, Pak Rusman Effendi, tapi beliau sekarang sudah almarhum ya, beliau udah meninggal, udah wafat. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan diberikan tempat yang indah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian besok perpisahan saya nggak ikutan, sedih banget ya. Tapi di satu sisi saya juga ada perasaan senangnya. Karena gimana coba? Lulus kita ada dua perasaan paling. Jadi kita pengen kerja, tapi satu sisi kita juga meninggalin yang namanya nikmatnya berkumpul sama teman-teman. Tapi pada waktu itu jujur saja yang mendominasi saya adalah perasaan senangnya saya karena saya akan mendapatkan pekerjaan, seperti itu, akan mendapatkan penghasilan. Ya sudah, karena saya diminta untuk segera datang ke Tangerang, dari Bandung ke Tangerang, karena katanya harus cepat-cepat, akan ada panggilan tes. Ya kalau nggak cepat-cepat ya kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Ya saya kan nggak mau begitu ya. Ya udah, perasaan senang yang mendominasi karena saya akan mendapatkan pekerjaan, itulah yang menjadikan alasan saya berangkat ke sini, nggak mengikuti perpisahan di sekolah sama teman-teman, sama para guru seperti itu. Nah, saya berangkatlah ya di tahun 2007 itu ke Tangerang. Tapi ternyata faktanya nggak langsung ada panggilan tes. Waktu itu saya harus nunggu kurang lebih 1 bulan untuk panggilan tes itu. Ya, nggak langsung. 1 bulan itu saya di mana? Pindah-pindah. Saya nginep, ngikut numpang ya di kontrakan teman, ya. Berapa hari gitu. Kadang saya pindah ke kontrakannya kakak, seperti itu ya. Kakak kan di sini ada 2 ya. Kakak dari pihak satu ayah, kakak dari pihak satu ayah satu ibu itu. Ya alhamdulillah rukun semua, alhamdulillah. Jadi berpindah-pindah tuh. Kadang saya nginep di kakak yang satunya, saya nginep di kakak yang satunya lagi, seperti itu. Bergantian selama 1 bulan itu. Jadi nggak langsung. Tapi alhamdulillah pada sebulan saya nunggu itu ada panggilan tes. Memang tidak barengan, ternyata ada 2 panggilan tes karena saya masuk lamaran itu 2. Satu di Jabarut, satu lagi di sini di Cikupa, pabrik yang ada di Cikupa. Waktu itu saya bingung. Pertama saya datangin itu ya interview di Jabarut. Saya panggilan tes dengan beberapa lumayan banyak itu. Ternyata saya itu dapat panggilan. Dari sekian banyak saya dapat panggilan karena mungkin waktu tes saya menjawab pertanyaan yang kebanyakan jawabannya benar. Nggak 100% sih, tapi kebanyakan. Tapi jaraknya jauh. Karena saya pengennya itu sebenarnya panggilan kerjanya itu adalah di Cikupa. Karena banyak teman-teman yang ada di Cikupa. Pada akhirnya saya ketika sudah lebih dulu panggilan tes di Jabarut waktu itu. Dan selanjutnya ada panggilan kerja, saya istikharah dulu. Istikharah, ini mana ya? Udah pasti ini panggilan kerja di Jabarut. Sedangkan di Cikupa itu belum pasti karena belum ada panggilan tes. Kalau misalkan saya kerja di Jabarut ya udah, kesempatan kerja yang inginnya di Cikupa itu ya enggak diambil sama saya. Saya kan harus istikharah ya, atas arahan dari kakak saya istikharah supaya keputusan saya itu enggak salah. Akhirnya apa? Akhirnya saya istikharah, kemudian saya sudah dapat jawaban yang mantap, saya nggak ambil tuh panggilan kerja yang di Jabarut itu, pabrik benang ya waktu itu. Karena
ya pertimbangan bahwasanya banyak teman-teman ngaji yang ada di Cikupa, di pabrik Cikupa sini, sehingga itu yang jadi faktor saya lebih cenderung ke sini pada akhirnya ini. Ada pertimbangan itu, sekalipun belum ada panggilan tes. Nah, setelah saya meninggalkan kesempatan itu, ya nggak lama kemudian ada panggilan tes di Cikupa, ya salah satu pabrik yang ada di Cikupa. Ya ada yang memasukkan lamaran saya, itu temennya kakak saya seperti itu. Dimasukinlah lamaran, panggilan tes, lancar, ngisi pertanyaan, kemudian ada interview dari pihak Peruznalia, lancar juga proses interview, kemudian gak lama ketika itu langsung ada panggilan kerja. Panggilan kerja biasanya kan banyak ya, satu kali panggilan kerja itu puluhan orang. Waktu itu saya cuma 2 orang. Dan satu teman saya itu masih kerja sampai sekarang di pabrik itu, saya lebih dulu resign. Ya, di bulan Mei 2023 saya resign. Masuk 2027. Di video selanjutnya akan saya ceritakan deh bagaimana atau apa alasan saya resign setelah 16 tahun kerja di pabrik yang sama. Seperti itu. Jadi itulah pengalaman pertama kerja saya. Tahun masuk ada 2007, tahun keluar resign tahun 2023. 16 tahun saya bekerja. Pengangkatan karyawan tetapnya pada tahun 2011 kalau nggak salah ya, 2011. Itu pindah-pindah saya ketika kerja itu, nggak langsung jadi staf produksi ya. Awal-awalnya itu ya operatornya juga nggak langsung megang mesin karena perlu tahapan untuk bisa menggunakan atau dikasih kepercayaan untuk menjalankan mesin produksi. Gak gegabah ya, seperti itu. Jadi ada tahapannya dulu. Ketika kita dipercaya megang mesin itu, ya kita dikasih pekerjaan yang ringan-ringan sambil beradaptasi. Dikasih kesempatan waktu untuk menyimak bagaimana mengoperasikan mesin, seperti itu. Awal-awalnya seperti itu. Nah, itulah teman-teman pengalaman kerja saya yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada yang suka dengan cerita saya ya, seperti itu. Kita lanjut di video selanjutnya, saya menceritakan terkait dengan alasan saya kenapa resign. Untuk itu, sebelum saya akhiri, sekali lagi pada teman-teman mohon dukungan agar video ini teman-teman like, komen, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.